Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk terus semangat walaupun belajar di rumah. Nah, di video kali ini atau pelajaran kita hari ini adalah melanjutkan tentang materi himpunan. Jadi, pada pertemuan sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang apa itu himpunan, cara menyajikan suatu himpunan, dan juga jenis-jenis himpunan. Nah, untuk pelajaran hari ini dan di video ini kita akan mempelajari tentang sifat-sifat himpunan. Sifat yang pertama yaitu himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Misal, saya punya himpunan A dan juga himpunan B. Nah, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga merupakan anggota himpunan B. Dan lambang dari himpunan bagian dilambangkan seperti ini. Kayak C tapi lebih lonjong kayak gitu. Nah, langsung kita contoh. Seperti ini, diketahui himpunan B dengan anggota 2, 3, 5. Nah, himpunan bagian dari B adalah yang pertama itu himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu selalu menjadi himpunan bagian dari suatu himpunan. Ya, ingat. Yang kedua yaitu himpunan dengan anggotanya adalah 2. Itu merupakan himpunan bagian dari B. Terus himpunan yang anggotanya ada 3, himpunan yang anggotanya adalah 5, himpunan yang anggotanya adalah 2 dan 3, himpunan yang anggotanya 2 dan 5, himpunan yang anggotanya 3 dan 5, dan yang terakhir himpunan yang anggotanya 2, 3, dan 5. Jadi jika ada himpunan yang mempunyai anggota seperti ini, antara A sampai H itu merupakan himpunan bagian dari B. Karena kita bisa lihat setiap anggota ini yang dari 2, 3, 5, 2, 3, 2 dan 5, 3 dan 5, 2, 3 dan 5 itu anggotanya juga ada di himpunan B. Nah, itu yang dinamakan himpunan bagian. Untuk bagaimana cara nyarinya, nanti akan dipelajari selanjutnya. Nah, bila A dengan anggota 1, 4, 6, apakah merupakan himpunan bagian dari B? Hayo, kira-kira himpunan bagian atau bukan? Ya, jawabannya adalah bukan. Karena apa? Karena anggota di himpunan A itu tidak ada di himpunan B. Dianggotakan 1, 4, 6. Himpunan B 2, 3, 5. Tidak ada anggota A yang ada di B. Jadi himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari B. Yang kedua adalah himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Diketahui himpunan A. Nah, himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah semua himpunan bagian dari himpunan A. Lambang himpunan kuasa dari A adalah P dalam kurung A. Dan lambang banyaknya anggota himpunan kuasa dari A adalah N dalam kurung P dalam kurung A. Jadi kalian udah tahu kan himpunan kuasa itu adalah himpunan bagian, tapi semuanya, nggak cuman 1, 2, 3, beberapa tuh enggak, tapi semuanya. Jadi kalau kita ingin mencari tahu himpunan kuasa, kita harus tahu dulu berapa sih banyaknya himpunan bagiannya. Nah, berarti langkah pertama adalah kita harus menentukan banyak himpunan bagiannya dulu. Perhatikan ya. Contoh yang pertama, diketahui himpunan A dengan anggotanya adalah 2. Ini anggotanya cuma 1 ya. Himpunan bagian dari A adalah yang pertama, himpunan kosong. Ingat, himpunan kosong itu as always ada. Jadi, setiap himpunan apapun, himpunan bagiannya pasti ada himpunan kosong. Nah,
Yang kedua adalah himpunan dengan anggotanya adalah 2. Contoh yang kedua adalah diketahui himpunan A dengan anggota 2 dan 3. Di sini anggotanya ada 2. Nah, himpunan bagian dari A adalah yang pertama, himpunan kosong. Yang kedua, himpunan dengan anggotanya 2. Himpunan yang anggotanya adalah 3. Dan yang terakhir, himpunan yang anggotanya adalah 2 dan 3. Nah, dari kedua contoh tersebut, kita dapat memperoleh. Nah, dari contoh pertama, itu kan himpunannya anggotanya ada 1. Nah, banyaknya himpunan bagiannya itu ada 2. Diperoleh dari 2 pangkat 1. Contoh yang kedua, anggotanya adalah 2. Banyak himpunan bagiannya adalah 4. Nih ya, himpunan kosong. Terus himpunan yang anggotanya 2, himpunan yang anggotanya 3, dan himpunan yang anggotanya 2 dan 3. Ada 4 kan? Nah, itu diperoleh dari 2 pangkat 2. Jadi, kalau kita ingin mencari berapa sih banyaknya himpunan bagian, biar aku bisa menuliskan semua himpunan bagiannya. Karena itu yang dinamakan himpunan kuasa. Nah, itu kita bisa menggunakan rumus N besar sama dengan 2 pangkat N kecil. Contoh, perhatikan, diketahui himpunan A dengan anggota 2, 3, dan 5. Tentukan berapa banyak himpunan bagian dari himpunan A. Nah, karena himpunan A itu terdiri dari 3 anggota, berarti kan NA-nya ini 3. Nah, kita langsung substitusi pada rumus N besar sama dengan 2 pangkat N kecil. Jadi, N besar sama dengan 2 pangkat 3. Karena anggotanya ada 3, berarti pangkatnya 3. Kalau anggotanya ada 5, berarti pangkatnya 5. Nah, 2 pangkat 3 itu kan hasilnya 8. Jadi, banyak himpunan bagian dari himpunan A ada 8. Kita sudah tahu cara mencari ada berapa sih banyaknya himpunan bagian itu. Nah, habis itu berarti kita menuliskan semua himpunannya. Karena kita mau cari himpunan kuasa. Kan himpunan kuasa itu semua himpunan bagian. Berarti langkah kedua adalah menentukan semua himpunan bagian. Nah, diketahui himpunan B sama ya himpunannya kayak yang tadi, himpunan B dengan anggota 2, 3, dan 5. Anggotanya ada 3. Himpunan bagian dari B adalah, berarti himpunan bagiannya tadi kita udah tahu ada 8. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, cara menentukannya atau cara menuliskan semua himpunannya, langkah pertama yaitu tanpa menghapus anggota himpunannya dulu. Jadi diperoleh sama himpunannya, anggotanya 2, 3, dan 5. Yang kedua, kita menghapus satu angka. Angka yang depan, yang pertama, yaitu menghapus angka 2. Sehingga kita memperoleh himpunan dengan anggota sisanya, yaitu 3 dan 5. Yang ketiga, yaitu kita menghapus angka yang kedua, yaitu angka 3. Sehingga diperoleh himpunan dengan anggota 2 dan 5. Yang keempat, kita menghapus angka yang terakhir, yaitu angka 5. Sehingga kita memperoleh himpunan dengan anggota 2 dan 3. Kemudian yang kelima, kita menghapus 2 angka, yaitu angka 2 dan 3. Sehingga kita memperoleh himpunan dengan anggotanya adalah 5. Yang keenam, kita menghapus angka 2 dan 5. Sehingga kita memperoleh himpunan yang anggotanya adalah 3. Yang ketujuh adalah menghapus angka 3 dan 5. Ya enggak? Sehingga kita memperoleh himpunan dengan anggotanya adalah 2. Yang terakhir adalah kita menghapus semua anggotanya, menghapus 2, 3, dan 5, sehingga kita memperoleh himpunan kosong. Nah, berarti sama kan? Tadi kita udah tahu banyaknya anggota himpunan bagiannya ada 8. Kemudian kita menuliskannya ke 8-nya itu dengan cara seperti ini. Yang pertama, nggak usah dihapus. Yang kedua, kita menghapus 1 angka dulu berurutan, terus menghapus 2 angka, kemudian menghapus
3 angka. Itu jika anggotanya 3. Berarti kalau misalnya anggotanya ada 4, kita pertama nggak usah ngehapus dulu, baru ngehapus 1 angka, nanti ngehapus 2 angka, nanti ngehapus 3 angka, baru ngehapus 4 angka. Nah, dari A sampai H ini kita bisa mengelompokkannya menjadi seperti ini. Himpunan bagian dari B yang tidak memiliki anggota, yaitu pada poin H karena himpunan kosong ya. Terus himpunan bagian dari B yang memiliki 1 anggota, yaitu pada poin E, F, dan G. Yang ketiga, himpunan bagian dari B yang memiliki 2 anggota, yaitu pada poin B, C, dan D. Dan yang terakhir, himpunan bagian dari B yang memiliki 3 anggota, yaitu pada poin A. Gimana? Kalian udah tahu kan apa itu himpunan bagian dan himpunan kuasa, cara menentukannya, cara mencarinya, cara menulisnya? Nah, sekarang kita lanjut ke yang sifat ketiga. Sifat yang ketiga yaitu himpunan yang sama. Sama ya, ingat sama, bodoh. Oke. Misal, kita punya himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B itu jika setiap anggotanya itu sama. Antara A dan B itu sama. Nah, sehingga A itu himpunan bagian B dan juga B itu himpunan bagian A. Nah, himpunan A sama dengan himpunan B dinotasikan A sama dengan B. Perhatikan. Nih, himpunan A adalah X. Sedemikian hingga X kurang dari 7 dan X anggota bilangan prima. Yang B, himpunan B dengan anggota 2, 3, dan 5. Nah, kita cari tahu dulu himpunan A itu anggotanya berapa sih? Berarti kan itu anggotanya adalah bilangan prima kurang dari 7. Berarti anggota himpunan A itu 2, 3, dan 5. Nah, himpunan B anggotanya juga 2, 3, dan 5. Sama kan himpunan A dan himpunan B? Maka himpunan A sama dengan himpunan B. Kalau ini, bila C dengan anggota 5, 2, dan 3, apakah himpunan C itu sama dengan himpunan B? Hayo, sama apa enggak? Jawabannya adalah sama. Kenapa? Karena anggotanya sama, walaupun urutannya beda. Nih, angka 5 itu ada di himpunan C, juga ada di himpunan B. Terus 2 juga ada di C, ada di B. 3 ada di C, juga ada di B. Sehingga himpunan C sama dengan himpunan B. Kalau ini, bila himpunan D dengan anggota 5, 2, dan 6, apakah himpunan D itu sama dengan himpunan B? Ayo, sama apa enggak? Jawabannya adalah tidak sama. Karena apa? Karena ada anggota yang enggak sama. Nih, kalau 5 kan emang ada di himpunan B, juga ada di himpunan D. Kalau 2 juga ada di himpunan D, juga ada di himpunan B. Tapi 6 nggak ada di himpunan B, ya nggak? Terus 3 juga nggak ada di himpunan D. Jadi himpunan D itu tidak sama dengan himpunan B. Sifat yang keempat yaitu himpunan ekuivalen. Apa itu ekuivalen? Misal kita mempunyai himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu sama. Jadi, anggota himpunan A dan anggota himpunan B itu sama banyak, baru bisa dikatakan himpunan ekuivalen. Dinotasikan dengan A ekuivalen B. Kayak gini ya notasinya. Perhatikan. Himpunan A dengan anggota 2, 3, dan 5. Dan himpunan B dengan anggota 7, 11, dan 13.
Nah, kita bisa lihat bahwa anggota himpunan A itu ada 3 dan anggota himpunan B juga ada 3, sehingga sama antara anggota A dan anggota B jumlahnya, yaitu sama-sama 3. Sehingga himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Nah, ada lagi nih, jika A dengan anggota 235 dan himpunan B dengan anggota 325 itu ekuivalen atau enggak? Ekuivalen ya, karena anggotanya jumlahnya sama. Ya, dia antara himpunan A dan himpunan B ini sama anggotanya dan juga jumlahnya sama. Jadi, A himpunan yang sama dengan B dan A dengan himpunan B. Intinya kalau himpunan ekuivalen itu anggotanya sama antara himpunan satu dengan himpunan yang lain. Kayak gitu. Sifat yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah himpunan yang saling lepas. Oke, apa itu himpunan yang saling lepas? Saat kita punya himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A dan B itu dikatakan saling lepas jika di dalam kedua himpunan itu nggak ada anggota yang sama. Jadi dua-duanya anggotanya beda, nggak ada yang sama. Satu pun, apalagi, pokoknya nggak ada yang sama. Nah, dinotasikan seperti ini ya. Jadi himpunan kosong. Perhatikan, himpunan A dengan anggota 2, 3, dan 5, dan himpunan B dengan anggota 7, 11, dan 13. Nah, kita bisa lihat bahwa anggota di himpunan B dan anggota di himpunan A itu nggak ada yang sama, sehingga himpunan A dan B itu adalah himpunan yang saling lepas. Kalau yang ini, jika himpunan C dengan anggota 2, 3, dan 5, dan himpunan B 5, 10, dan 15, apakah himpunan C dan himpunan B itu himpunan yang saling lepas? Jawabannya adalah bukan. Karena apa? Karena kita bisa lihat ada angka atau ada anggota yang sama antara himpunan C dan himpunan B. Berapa? Yaitu 5. Ya, 5 ini sama kan? Ada di himpunan C dan ada di himpunan B. Sehingga himpunan C dan D itu bukan merupakan himpunan yang saling lepas. Nah, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Di video ini kita sudah membahas tentang sifat-sifat himpunan. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah himpunan bagian, yang kedua adalah himpunan kuasa, yang ketiga adalah himpunan yang sama, yang keempat himpunan ekuivalen, dan yang terakhir adalah himpunan yang saling lepas. Selamat belajar, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.